Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Husam. Kali ini melalui video, berhubung Bapak tidak bisa menemani kalian belajar pada hari Senin ini, ya. Dalam waktu kurang lebih 4 jam pelajaran, hari ini kalian diminta untuk melaksanakan eksperimen virtual ya melalui pad ya. Semoga padnya mudah untuk digunakan. Yang digunakan adalah cari kapasitor lab basics ya. Tinggal diklik ya. Ya. Ini akan menjadi bagian dari penilaian keterampilan melakukan eksperimen ya. Nanti kalian pilih yang light bulb ini ya. Silahkan diklik. Oke, Bapak akan berikan simulasi bagaimana menggunakan simulasi ini untuk melaksanakan eksperimen ya. Yang pertama, kalian gunakan baterai ini. Silakan bisa 1 volt, bisa atas 1,5 volt. Silakan untuk ini ya. Kalau Bapak sarankan fullkan saja ya. Jadi yang pertama ada 2 variabel bebas yang bisa digunakan ya. Yang pertama variabel bebasnya adalah jarak antar keping kapasitor. Jadi jaraknya yang diubah-ubah gitu ya. Ini dekat, jauh. Kalau lakukan beberapa percobaan mungkin bisa ini untuk jarak 2 cm 2 ya 2,4 2,6 bisa diubah sedikit-sedikit tuh. Terus sampai yang paling besar adalah 10 mm ya, 10 mm. Jadi ini variabel bebas. Lalu apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya adalah ini kapasitasnya. Tapi juga kalian bisa menggunakan variabel terikatnya adalah nyala lampu ya. Jadi misalnya untuk pertama jarak yang paling dekat D-nya 2,0 maka kapasitasnya adalah 0,89 dengan posisi ini. Nah sekalian, lalu variabel terkontrolnya apa? Nah variabel terkontrolnya ada 2 yaitu GGL baterai dan luas area, luas keping, plate area, jadi luas kepingnya. Nah ini kalian untuk percobaan yang seperti ini harus dicatat dulu variabel terkontrolnya, baterainya berapa, luasnya berapa. Variabel terikatnya adalah kapasitas ini dengan misalnya pertama 2 dinaikin 2,4 ini berubah, dinaikkan 2, ini berubah dan seterusnya. Terus yang kedua tadi Bapak bilang variabel terikatnya adalah menggunakan jalan lampu. Jadi caranya ya, nyala lampu ya. Apa yang dihitung dari nyala lampu? Ya, yang dihitung dari nyala lampu itu adalah lamanya menyala dari mulai terang banget tadi sampai dia redup. Sampai kapan redupnya itu? Sampai energinya hilang. Maka dari itu, ini tolong diaktifkan stored energinya. Storage stored energy ya. Atau bisa juga kamu menggunakan voltmeter. Ini dihubungkan ke bawah. Ini dihubungkan ke atas. Bapak ulang lagi ya. Kita isi dulu. Putuskan isi, kemudian nyalakan ke sini. Caranya dihitung waktunya. Variabel terikat yang kedua itu lamanya waktu. Jadi 3, 2, 1 begitu ini dipindahkan, kamu pencet stopwatch-nya 0. Nah, pakai stopwatch sampai kapan? Sampai ini benar-benar 0. Sampai benar-benar 0 ya.
sampai benar-benar 0. Ini belum 0, jadi belum di stopnya. Terus sampai dia mati. Dan 7, 6. Iya, ini dapat 30-an detik. Ya 30 detik, hampir 1 menit ya, hampir 1 menit. Terus yang diubah-ubah apa? Yang diubah-ubah adalah seperti tadi, jaraknya naikkan ke sini, pindahkan ke sini untuk diisi, lalu sekarang dipindahkan lagi ke sini, 1, ya bertepatan. Begitu dipindahkan, ini pencet start ya. Nah, ya start. Ya, terus sampai ya terus. Nah, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Nah, sekarang kurang dari 30 detik ya, kurang dari 30 detik. Begitu seterusnya. Jadi ini D. Itu ya. Kemudian yang percobaan yang kedua, variabel bebasnya diganti. Kalau tadi variabel bebasnya adalah jarak, sekarang variabel bebasnya adalah luas keping ya. Kalau variabel bebas luas keping, maka variabel terkontrolnya adalah tetap baterai, kemudian D-nya ya. Misalnya kita pilih D-nya yang 2 cm. Kita kecilkan dulu. Ini untuk percobaan pertama yang luasnya ya, kita isi. Jadi sekali lagi, untuk yang ini variabel terikat yang pertama adalah kapasitas, ya. Yang kedua adalah percobaan kedua adalah variabel ini. Ya, kita pindahkan. Ini kapasitasnya cantik catat. Nah, sekarang berapa waktunya yang bisa? Ya. Oke. Terus masih belum di stop. Ini lihat 6, 4, 3, 2, 1, 0. Nah ya, ini waktunya. Nah, sekarang digeser ini waktunya ya lebih dari hampir 10 detik ya. Oke. Sekarang tadi luas penampang A1 nya 100, sekarang penampang A2 nya misalnya ini 120. Kita isikan lagi. Nah, ketika ini 120, lihat kapasitasnya ya 0,53. Berubah kan ya. Lalu kita hubungkan lagi ke sini. 3, 2, 1, 0. Ya. Iya. Iya, makin singkat ternyata. Iya, tak. Belum terus belum dipencet stop ya. 7, 6. Iya, nah percobaan ini dilakukan nanti secara berkelompok menggunakan tabel ini ya. Jadi nanti di kelas kalian dibagi menjadi satu kelompok kecil, jumlahnya 4 orang ya. Kelompok 1 nomor absen 1, 2, 3, 4, kelompok 2 5, 6, 7, 8, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok yang 10, 37, 38, 39, 40. Mungkin di kelas MIPA 1 ini hanya sampai 39 karena jumlahnya cuma 39. Jadi 3 orang. 3 sampai 4 orang ya. Nah, untuk yang kelompok ganjil itu menggunakan variabel terkontrolnya besar baterai dan jarak, yang diubah bebasnya ada luas penampang. Ya, luas penampang. Nah, begitu luas penampangnya digunakan percobaan pertama,
lihat kapasitasnya, baru pindahkan untuk menyalakan lampu, dan ini hitung waktunya pakai stopwatch yang ada di HP. Begitu seterusnya ya. Ini untuk kelompok yang ganjil, kelompok 1, kelompok 3 sampai kelompok 9. Maka ada 5 kelompok yang menggunakan data. Ini data awal, ini data tabelnya ya. Kemudian untuk yang kelompok genap, baterainya tetap kamu catat, tapi ini yang diubah-ubah adalah jaraknya. Jadi yang pertama tadi percobaannya. Jadi catat dulu luasnya. Ini luasnya jangan diubah ya. Misalnya ambil yang 100 atau yang 120 dan seterusnya. Jadi hanya yang diubah adalah jaraknya. Begitu jarak digunakan, lihat kapasitasnya, isi ke dalam tabel ini, baru dipindahkan ke kanan ini ya. Dipindahkan. Jadi ketika di sini gunakan ini catat, begitu dirubah ini dicatat gitu dan seterusnya. Ya, catat ini terus baru dipindahkan. Itulah untuk mengukur waktunya. Ingat ya, ketika ini dipindahkan, klik ke sini, ya dipindahkan, klik, nah begitu, start itu tadi, terus dan di stop sampai ini menunjukkan angka 0, persis ya, ya terus ini kan makin nambah terus sampai betul-betul 0, tek gitu ya, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu dipencet. Ya. Oke, ini jadi untuk kelompok genap. Jadi D-nya kapasitasnya. Nah, setelah itu, setelah didapat, nah, tolong dibuatkan grafik ya. Di grafik apa? Nilai C sebagai sumbu Y dan luas penampang sebagai sumbu X-nya. Ini maksud bacanya begitu ya. Jadi sumbu Y-nya kapasitas, sumbu X-nya adalah luas penampang. Terus yang kedua, ini variabel terikatnya waktu dan variabel bebasnya tetap A. Karena A-nya yang tadi yang diubah-ubah. Untuk kelompok ganjil, yang tadi ini, jadi kelompok genap, jadi ya, oke ya, A-nya sama. Kalau untuk ganjil, ini D-nya sama C. Dan berikutnya, ini D-nya ya, sorry. Ini D. Betul ya, ini A. Dan seterusnya. Nah, setelah didapat data, tekan grafiknya, kemudian tafsirkan data tabel dan atau grafik ya. Nah, tuliskan kesimpulan. Nah, semua ini tuliskan, jadi kamu tidak perlu lagi membuat laporan lengkap, cukup kamu buatkan di buku tulisnya ya, di buku catatan. Tuliskan data hasil percobaan, baik data awal maupun data tabel. Grafiknya digambarkan. Cara menggambar grafiknya gunakan aplikasi Microsoft Excel. Lalu buat tafsiran, lalu kesimpulannya di buku catatan. Jadi semua itu ditulis di buku catatan. Kemudian kirim scan PDF ke Classroom sebelum batas waktu. Mudah-mudahan dalam waktu 4 jam pelajaran ini cukup waktunya ya. Tidak perlu diketik. Jadi cukup di scan saja. Silakan kerjakan dengan rapi, kemudian dengan apik, dengan jujur. Semua di buku masing-masing meskipun kalian bekerja kelompok. Selamat melaksanakan, sampai jumpa, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.